Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Mendengarkan kata-kata Chen Ping, pemimpin sekte Jiang sedikit ragu-ragu, tetapi saat ini Jiang Yulian dan Zheng Jian buru-buru berkata, "Guru, dengarkan saja Tuan Cheng, mungkin itu benar-benar berhasil. Jika Anda terus menggunakannya sekarang, aku khawatir, benar-benar tidak ada peluang." "Oke, ayo kita coba." Pemimpin sekte Jiang mengangguk dan berkata, "Karena ini semua tentang kematian, mari kita perlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup." Ketika Chen Ping melihat bahwa Master Sekte Jiang telah setuju, dia melangkah maju dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Master Sekte Jiang. Aliran energi spiritual langsung memasuki tubuh Master Sekte Jiang, dan kemudian mulai melingkari tubuh Master Sekte Jiang dengan cepat. Organ-organ dalam telah membusuk, dan ada rasa kematian yang kuat di dalam tubuh. Yang lebih sulit lagi adalah jiwa juga telah menunjukkan tanda-tanda menghilang. Chen Ping mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, "Tuan Cheng, Sekte Jiwa Iblis kami memiliki ramuan penambah jiwa, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang jiwa. Kami memiliki cara untuk melindungi jiwa guru agar tidak menghilang. Saya juga meminta Tuan Cheng untuk tidak membiarkan tubuh guru merosot dan Zhou Yuan tidak menghilang." Jiang Yulian berkata pada Chen Ping, "Baiklah, Nona Jiang, tolong ambilkan obat mujarabnya. Tanpa basa-basi lagi, saya akan membiarkan Master Sekte Jiang mencapai terobosan sekarang." Chen Ping berkata pada Jiang Yulian. Jiang Yulian mengangguk dan segera pergi mengambil obat mujarab, sementara Chen Ping meminta Master Sekte Jiang untuk mengambil obat mujarab yang telah dia sempurnakan dalam 2 hari terakhir. Setelah meminum obat mujarab, Master Sekte Jiang mulai merasakan gelombang energi di tubuhnya, dan hambatan di wilayahnya akan segera ditembus. Tapi ini juga saat yang paling berbahaya. Ketika kemacetan menerobos, pasti akan terjadi bencana petir. Dengan kondisi fisik pemimpin Sekte Jiang saat ini, saya khawatir bencana petir pertama akan melenyapkannya. Jiang Yulian juga membawa ramuan untuk melindungi jiwa agar tidak hilang dan meminta pemimpin Sekte Jiang untuk meminumnya. "Tuan Cheng, bisakah Master dalam situasi ini dapat memblokir kesengsaraan Guntur? Anda harus tahu bahwa kesengsaraan Guntur tidak dapat langsung digantikan oleh orang lain. Jika dapat digantikan oleh orang lain, lusinan murid dari Sekte Iblis Jiwa kita akan menjadi bersedia memblokirnya untuk Master." Kesengsaraan Guntur. Petik 2. Zheng Jian bertanya pada Chen Ping dengan bingung. Dia tidak mengerti metode apa yang digunakan Chen Ping untuk membiarkan tuannya selamat dari bencana guntur yang mengerikan itu dalam kondisi yang begitu lemah. "Metode saya tidak 100% sempurna, tapi selalu ada peluang." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memandang Master Sekte Jiang dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Master Sekte Jiang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos dunia? Kamu bisa melakukannya kapan saja. Aku hanya mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya sekarang, kalau tidak, guntur akan menyambarku kapan saja." Bersalah. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia meraih guru Sekte Jiang dengan satu tangan, dan kekuatan naga ilahi mengalir ke tubuh utama Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang juga panik saat ini. Meskipun masa hidupnya telah berakhir, tidak ada yang ingin mati. "Jika ada kesempatan untuk hidup, saya akan memanfaatkannya. Pemimpin Sekte Jiang, tolong menerobos. Ini adalah berkah, bukan kutukan. Ini adalah kutukan yang tidak bisa dihindari." Pemimpin Sekte Jiang tiba-tiba membuka matanya dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Dia merasa tempat ini sangat aneh sehingga suara pemimpin Sekte Jiang bergetar. "Pemimpin Sekte Jiang, kekuatanku mungkin dapat membantumu, tetapi kamu harus mengandalkan pikiranmu sendiri dan keyakinanmu sendiri dalam hidup." Chen Ping berkata kepada Master Sekte Jiang. "Jadi begitu." Pemimpin Sekte Jiang mengangguk dengan penuh semangat. Pada saat ini, mata Master Sekte Jiang penuh dengan harapan, dan dia tampak bersemangat seketika. Mengenai perubahan pada majikan mereka,
Jiang Yulian dan Zheng Jian sangat penasaran dengan kekuatan seperti apa yang digunakan Chen Ping pada majikan mereka. Saat Chen Ping menyuntikkan kekuatan naga ke dalam tubuh Jiang Zong, dia juga menggunakan kesadaran spiritualnya untuk melihat binatang kecil yang menelan langit di dalam cincin penyimpanannya. Orang kecil ini sedang tidur nyenyak dan manis. Chen Ping tahu bahwa kekuatan naga sucinya tidak dapat sepenuhnya membantu Master Sekte Jiang memblokir kesengsaraan Guntur. Master Sekte Jiang pada akhirnya harus menggunakan tubuhnya sendiri untuk melawan. Tapi binatang kecil yang menelan langit ini berbeda. Jika si kecil ini mau membantu, bencana petir kecil ini pun akan ditelannya. Ya, binatang kecil yang menelan langit ini adalah binatang ajaib dari alam surga. Kekuatannya berada di luar jangkauan para beku seperti dunia surga dan manusia. Saat itu, Demon Mountain Ghost Law bertemu dengan Demon Jieyun, dan dia langsung ditelan oleh si kecil ini. Terlebih lagi, Master Sekte Jiang sedang menerobos alam kecil, jadi kesengsaraan Guntur tidak akan sekuat saat dia menerobos alam besar. Bagi binatang kecil yang menelan langit ini, bencana petir seperti ini seperti gerimis. Hanya saja Chen Ping tidak yakin sekarang, apakah si kecil ini mau membantu atau tidak. Chen Ping tidak bisa mengendalikannya, itu semua tergantung suasana hatinya. Alasan mengapa Chen Ping mengilhami kekuatan naga dewa dan menyuntikkannya ke pemimpin Sekte Jiang adalah agar dia bisa memancarkan aura naga dewa ketika bencana Guntur membombardirnya. Anda harus tahu bahwa naga adalah penguasa semua binatang di surga. Binatang kecil yang menelan langit ini mungkin merasakan nafas naga dan membantu. Chen Ping juga menggunakan kekuatan naga dewa ketika dia membantu tetua hantu gunung iblis, tetapi Chen Ping tidak yakin apakah lelaki kecil ini membantu karena kekuatan naga dewa. Sekarang saya hanya bisa mencobanya. Tuan Cheng, tidak peduli apakah petani itu lolos dari bencana hari ini, Anda tetaplah dermawan dari Sekte Jiwa Iblis kami. Yulian, Zheng Jian, dengarkan baik-baik. Bahkan jika gurumu meninggal, kamu harus memperlakukan Tuan Cheng sebagai tamu tanpa sedikit pun kebencian. Tanda seru. Pemimpin Sekte Jiang menjelaskan. Dia takut dia akan mati dalam badai petir, dan banyak murid dari Sekte Jiwa Iblis akan mengeluh tentang Chen Ping. Tuan, saya akan mematuhi instruksi dengan hati-hati. Jiang Yulian dan Zheng Jian berlutut di tanah dan berkata, Master Sekte Jiang, jangan terlalu pesimis dan mulailah membuat terobosan. Chen Ping berkata kepada Master Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang mengangguk, dan kemudian tiba-tiba nafas naik dari tubuhnya ke langit. Inilah nafas yang menembus alam. Saat aura ini naik, awan guntur mulai berkumpul di langit seketika. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menutup matanya sedikit, menempatkan dirinya dalam kondisi meditasi penuh, dan kekuatan naga terus memasuki tubuh Master Sekte Jiang. Tiba-tiba, bencana petir melanda, dan bencana petir melintasi awan, sungguh menakutkan. Sambaran petir pertama menghantam Sekte Master Jiang. Jiang Yulian dan Zheng Jian berlutut di tanah, sangat gugup. Saat kesengsaraan guntur melanda Master Sekte Jiang, Master Sekte Jiang tetap tidak bergerak, tetapi jelas bahwa aura di tubuhnya telah melemah. Saat aura melemah, Yang Yuan kehilangan lebih cepat, dan energi kematian di tubuhnya terus berlanjut untuk tumbuh. Yuan, nafas pemimpin Sekte Jiang mulai menjadi cepat, dan tubuhnya telah menua lagi. Master Sekte Jiang saat ini seperti mayat, dengan hanya nafas lemah dan mulut tergantung di penisnya. Sama seperti jatuhnya. Meskipun kesengsaraan guntur pertama ini tidak melenyapkan Master Sekte Jiang, hal itu secara langsung membuat Master Sekte Jiang tampak seperti sudah mati. Bahkan dengan berkah kekuatan naga ilahi Chen Ping, tubuh rapuh Master Sekte Jiang tidak dapat menahan kesengsaraan guntur sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, Jiang Yulian dan Zheng Jian panik. Jika ada badai petir lagi yang turun sekarang, tuan mereka pasti akan musnah menjadi abu. Chen Ping juga mengerutkan kening, lalu menatap tajam ke arah binatang kecil yang menelan langit itu. Namun si kecil masih tertidur lelap dan tidak ada gerakan sama sekali. Chen Ping sedikit cemas. Sayang, bangun dan bantu aku.
Chen Ping menjerit dalam hatinya, berharap binatang kecil yang menelan itu akan bangun dan membantu. Dia bisa membantu pemimpin Sekte Jiang untuk menahan kesengsaraan guntur yang pertama, tetapi dia tidak mampu menahan kesengsaraan guntur yang kedua. Chen Ping tidak lagi menyuntikkan kekuatan naga dewa ke dalam tubuh Master Sekte Jiang, kekuatan naga dewa juga telah menghilang di bawah kesengsaraan guntur sekarang. Sekarang Chen Ping hanya bisa bertaruh apakah binatang kecil yang menelan langit ini bisa bangun dan memakan bencana petir. Dalam sekejap, lampu merah menerobos awan guntur, diikuti oleh sambaran petir lainnya. Merasakan kesengsaraan guntur runtuh, Chen Ping langsung putus asa. Dia bertaruh bahwa binatang kecil yang menelan langit itu bisa membantu, tapi dia takut dia akan kalah taruhannya. Jiang Yulian dan Zheng Jian bahkan tampak pucat. Melihat bencana guntur yang jatuh dari langit, mereka tidak punya pilihan selain menyaksikan tuan mereka menghilang menjadi abu di depan mereka. Bahkan tidak ada satupun tubuh yang tertinggal. Melihat bencana guntur mencapai puncak kepala Sekte Master Jiang. Tiba-tiba, cahaya keemasan terpancar dari tubuh Chen Ping. Kemudian cahaya keemasan langsung menuju kesengsaraan guntur. Dalam sekejap mata, kesengsaraan guntur tiba-tiba menghilang. Tanda seru. Jiang Yulian dan Zheng Jian sama-sama tercengang. Mereka belum pernah melihat sebelumnya bahwa Lei Jie bisa menghilang di tengah jalan. Chen Ping mendongak, dengan senyuman di wajahnya. Dalam keheranan Jiang Yulian dan Zheng Jian, cahaya keemasan melesat langsung ke langit dan menuju ke arah awan guntur. Langit yang awalnya gelap menjadi cerah dalam sekejap setelah cahaya keemasan menembus awan guntur. Oh! Chen Ping juga menunjukkan ekspresi yang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa binatang kecil yang menelan langit ini akan benar-benar menelan awan kesengsaraan guntur. Dan awan guntur hitam menghilang. Lei Jieyun hilang. Wajah Zheng Jian penuh dengan keterkejutan. Ini, hanya ada 2 kesengsaraan guntur. Mengapa awan kesengsaraan guntur menghilang? Apa yang terjadi? Cahaya keemasan apa yang keluar dari tubuh Tuan Cheng tadi? Jiang Yulian juga terlihat bingung. Mampu menelan kesengsaraan guntur sudah cukup mesum, tapi aku tidak berharap untuk menelan bahkan awan kesusahan guntur. Bahkan sarang lamanya pun dirampas, dan bencana petir langsung lenyap. Dengan lenyapnya awan kesengsaraan guntur, pemimpin Sekte Jiang akhirnya melewati kesengsaraan guntur, seluruh orangnya langsung penuh vitalitas, tanpa tampilan membusuk sebelumnya, dia penuh energi, dan aura kultivasinya jauh lebih kuat. Rambut putihnya telah berubah menjadi hitam lagi, dan tidak ada kerutan di wajahnya, seolah-olah dia telah kembali ke usia paruh baya. Menerobos alam kecil di alam kesengsaraan, menambah ratusan tahun umur seseorang bukanlah apa-apa. Jika Anda bisa naik ke keabadian, Anda tidak perlu mempertimbangkan umur panjang, sangat sedikit makhluk abadi yang mati karena umur panjang mereka habis. Tuan. Jiang Yulian dan Zheng Jian sangat bersemangat hingga mereka berteriak keras. Master Sekte Jiang perlahan membuka matanya. Dia bisa merasakan tubuhnya penuh vitalitas. Adapun apa yang harus dilakukan Chen Ping, dia tidak tahu siapa yang membantunya selamat dari badai petir, tetapi dia tahu bahwa itu semua adalah berkat Chen Ping. Tuan Cheng tidak membantu Anda memblokir kesengsaraan guntur, tetapi secara langsung membubarkan awan kesusahan guntur dan membuat kesengsaraan guntur menghilang. Terima kasih, Tuan Cheng. Seperti yang dikatakan pemimpin Sekte Jiang, dia berlutut di depan Chen Ping. Master Sekte Jiang, saya hanya melakukan sesuatu dengan tangan saya. Inilah mengapa nyawa Master Sekte Jiang tidak boleh terputus. Chen Ping dengan cepat membantu Master Sekte Jiang berdiri dan berkata, Tuan Cheng, saya sangat penasaran, bagaimana Anda membantu saya memblokir bencana petir? Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Yulian berkata dengan cepat, apa? Menghilangkan awan guntur. Mata pemimpin Sekte Jiang membelalak, saya belum pernah mendengar bahwa awan guntur dapat dihilangkan. Tuan, itu benar. Setelah kesengsaraan guntur yang pertama, ada kesengsaraan guntur yang kedua. Tetapi sebelum kesengsaraan guntur itu menimpa Anda,
Anda langsung terkena cahaya keemasan dari Tuan Cheng, dan kesengsaraan guntur itu menghilang, dan kemudian cahaya keemasan langsung menuju ke awan guntur. Tanda tanya petik 2. Tuan Cheng, bisakah Anda memberitahu saya kekuatan magis apa yang Anda gunakan untuk membubarkan awan guntur? Hanya dalam sekejap mata, awan kesusahan guntur menghilang, dan Anda juga selamat dari kesusahan guntur. Zheng Jian juga berkata dengan cepat. Ini mengejutkan Master Sekte Jiang. Dia belum pernah mendengar situasi seperti ini. Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, Master Sekte Jiang, ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan kepada Anda, jadi tolong jangan tersinggung. Chen Ping tidak bisa memberitahu mereka bahwa awan kesengsaraan guntur tidak tersebar, tetapi dimakan oleh binatang penelan langit, kan? Orang-orang ini mungkin juga tidak akan mempercayainya.